Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Dwi Aryani dari kelas ABT 1A Prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Niaga tahun angkatan 2025. Sebelum videonya kita mulai, di sini saya mau sharing terkait goal saya menjadi pebisnis atau pengusaha profesional, yaitu yang pertama membangun dan juga mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, menguasai ilmu manajemen dan juga keuangan bisnis. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang visioner dan juga berintegritas. Dan yang keempat, berinovasi dan juga beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Untuk mencapai goals tersebut, saya pun sudah membuat study plan sebagai mahasiswa dari semester 1 sampai 8. Semester 1 sampai 2 yaitu mendapatkan IPK terbaik, mempelajari dan menguasai mata kuliah dasar jurusan, serta membangun personal branding. Semester 3 sampai 4 yaitu meningkatkan dan mempertahankan IPK, mengikuti organisasi serta meningkatkan skill, dan juga ikut serta dalam kegiatan eksternal seperti lomba, volunteer, dan juga kepanitiaan untuk memperluas relasi. Semester 5 sampai 6 yaitu meningkatkan dan juga mempertahankan IPK, menguasai mata kuliah yang berhubungan dengan metode penelitian, mulai mencari topik skripsi sesuai dengan minat, dan juga mengurangi kegiatan organisasi dan juga kepanitiaan di dalam maupun di luar perkuliahan. Serta semester 7 sampai semester 8 yaitu berfokus kepada akademik dan juga skripsi, memperbanyak pengalaman di dunia magang, serta membuat planning setelah lulus kuliah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman-teman. Sila pertama menekan pentingnya sikap religius, toleransi antar umat beragama, serta rasa syukur kepada Tuhan. Dalam konteks pendidikan, implementasinya dapat terlihat dalam berbagai kegiatan yang mencerminkan keimanan dan juga ketakwaan. Contoh seperti yang ada di dalam video yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Jadi, berdoa sebelum memulai belajar itu menunjukkan pengakuan bahwa segala ilmu dan kemampuan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Para mahasiswa diajak untuk memohon bimbingan agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Ini merupakan salah satu contoh sederhana, namun bermakna dalam mengamalkan sila pertama Pancasila. Karena mencerminkan keimanan kepada Tuhan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap keberagamaan, yakni keyakinan di lingkungan pendidikan. Nanti kerja kamu gimana? Hari Minggu aja gak sih? Hari Minggu. Maaf ya, hari Minggu aku ada ibadah, jadi gak bisa. Oh, atau enggak sekarang aja nih kalau misalkan dia ibadah. Oh ya udah, gak apa-apa sekarang aja. Tapi aku sholat zuhur dulu. Udah gak apa sih. Nanti kita tunggu depan ya. Nanti aku tunggu depan ya. Oke. Kamu sholat juga kan? Iya, bareng. Oke, nanti tunggu depan aja ya. Oke, bye. Tungguin ya. Oke. Contoh seperti di dalam video yaitu menghargai teman yang berbeda agama. Hal ini berarti kita mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk beribadah dan meyakini ajarannya masing-masing. Kita tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain serta tetap menjalin hubungan yang harmonis meskipun kita berbeda agama.
Nilai-nilai yang ditanamkan yaitu sikap toleransi, persaudaraan, kedamaian, dan juga kerukunan. Sikap menghargai teman yang berbeda agama adalah implementasi nyata dari sila pertama Pancasila karena mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dalam berbagi kepercayaan, serta menumbuhkan toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Makasih ya. Ini obat, makasih. Tapi aku belum makan, nggak apa-apa. Makan dulu. Kamu bawa. Boleh kalau boleh. Wah, makasih banyak ya. Wah, ini nggak apa-apa kalau aku makan. Aku ada obat nih. Oh, makasih ya kalau ini ya. Aku makan ya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh seperti di dalam video yaitu menolong teman yang sedang sakit. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil, berperilaku sopan, serta menghargai sesama, dan memiliki rasa kemanusiaan terhadap orang lain. Menolong teman yang sedang sakit mencerminkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama manusia. Kita sadar bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat perhatian, kasih sayang, dan juga bantuan ketika mengalami kesulitan. Menolong teman yang sedang sakit merupakan contoh nyata pengalaman sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mencerminkan sikap peduli, empati, dan saling menghormati antara sesama manusia sehingga tercipta kehidupan yang penuh kasih sayang dan juga kebersamaan. Tolongin aku, susah banget tuh ngerjain ini. Kamu ngerti gak sih caranya? Oh, ini yang tugas akuntansi itu ya? Iya, susah banget ya. Aku ngerti yang tidak penting. Seperti di dalam video, contoh kedua yaitu menolong teman yang sedang kesulitan dalam belajar atau mengerjakan tugas, menunjukkan rasa kepedulian dan empati terhadap sesama manusia. Kita memahami bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga perlu saling membantu agar semua dapat berkembang bersama. Menolong teman yang sedang kesulitan pun merupakan wujud nyata dari pengalaman sila kedua Pancasila, karena mencerminkan sikap kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama, sehingga tercipta suasana belajar yang saling mendukung dan penuh kebersamaan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya rasa persatuan, kebersamaan, serta gotong royong untuk mencapai tujuan bersama tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Contoh seperti di dalam video yaitu belajar bersama, mencerminkan semangat persatuan dan kerjasama antara teman. Dengan belajar bersama, siswa saling membantu,
berbagi pengetahuan, dan menghargai perbedaan kemampuan masing-masing untuk mencapai keberhasilan bersama. Belajar bersama adalah contoh nyata penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, karena mencerminkan semangat kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama, serta mempererat hubungan antar teman di lingkungan perkuliahan. Ini ada 3. Yang pertama ke bagi kopi, yang kedua ke besok, yang ketiga ke Popeye. Enaknya yang mana? Aja sih. Bagi kopi. Ini kopi aja ya? Iya, kan itu juga ada langsung juga, jadi enak buat yang ceweknya. Gas ya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku bermusyawarah menentukan tempat nongkrong adalah contoh sederhana, namun nyata dari penerapan sila keempat Pancasila. Sila keempat ini mengajarkan bahwa setiap keputusan sebaiknya diambil melalui bermusyawarah dengan mempertimbangkan pendapat semua pihak agar tercapai kesepakatan bersama yang adil dan juga bijaksana. Dalam hal ini, saat menentukan tempat nongkrong, semua teman diajak berdiskusi dan saling memberi keputusan yang diambil menyenangkan semua pihak. Bermusyawarah menentukan tempat nongkrong juga merupakan contoh pengalaman sila keempat Pancasila karena mencerminkan semangat demokrasi, kebersamaan, dan juga tanggung jawab bersama dalam mengambil keputusan dengan cara yang adil dan juga bijaksana. Sila keempat menekan pentingnya bermusyawarah dengan penuh bijaksana dan juga menghormati pendapat orang lain. Dengan menghargai orang yang sedang berbicara, kita menunjukkan sikap demokratis, sabar, dan terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Menghargai orang yang sedang berbicara adalah wujud nyata dari pengalaman sila keempat Pancasila karena mencerminkan sikap demokratis, sopan, dan juga bijaksana dalam bermusyawarah serta menghargai hak setiap orang untuk berpendapat. Seperti contoh di dalam video, yaitu mendengarkan teman yang sedang berpresentasi di depan dan juga mendengarkan guru yang sedang menjelaskan di depan. Aku juga udah sih, paling tinggal pembagian tugasnya aja yang masing-masing itu buat presentasi. Iya, kita bagi-bagi materi ya. Ini kan ada 10 materi. Ini kita berarti bagi 3-3 ya? Ada yang 4. Berarti aku bisa nih yang dari bab 1 sampai bab 3. Kamu berarti bab 4 sampai 6. Nah, aku sisanya nggak apa-apa karena kan itu yang bab 2 terakhir, 2 bab terakhir itu kan dikit tau, nggak banyak, jadi nggak apa-apa sih aku 4 juga.
dari bukan ya pagi ya. Betul. Ini deh. Ya udah. Udah dapat hasilnya ya. Ngeri jadi ketua kelompok. Ya udah nanti aku yang mewakilin ke ini ya ke sini. Makasih ya. Semangat ya. Nanti bantu aku juga sih. Makasih udah dibantu ya. Aman-aman. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti pada contoh video tersebut, yaitu membagi tugas secara adil. Perilaku membagi tugas secara adil merupakan contoh nyata penerapan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila ini menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan juga tanggung jawab bersama, agar setiap orang mendapatkan hak dan kewajibannya yang seimbang. Dalam konteks membagi tugas, hal ini berarti setiap anggota kelompok mendapatkan bagian kerja yang sesuai dengan kemampuan dan porsinya masing-masing tanpa ada yang merasa dirugikan. Membagi tugas secara adil juga merupakan wujud nyata pengalaman sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena mencerminkan sikap yang adil, tanggung jawab, dan juga kerjasama untuk mencapai tujuan bersama tanpa ada yang merasa dirugikan ataupun diistimewakan. Contoh video yang kedua yaitu berbagi makanan secara rata. Sila kelima ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan juga setara, tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dengan berbagi makanan secara rata, kita pun menunjukkan bahwa sikap adil, peduli, dan juga tidak egois, sehingga semua orang dapat merasakan kebahagiaan bersama. Berbagi makanan secara rata pun adalah wujud nyata pengalaman sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena mencerminkan sikap yang adil, peduli, dan juga saling berbagi agar semua orang merasakan kebahagiaan dan kebersamaan tanpa ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Oke, baik teman-teman, dari 5 sila Pancasila kita belajar bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tidak hanya diucapkan tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Mulai dari berdoa sebelum belajar sebagai wujud ketuhanan, menolong teman yang kesulitan sebagai bentuk kemanusiaan, belajar bersama dengan rukun untuk mempererat persatuan, bermusyawarah dengan bijak sebagai cerminan demokrasi, hingga membagi tugas secara adil sebagai tanda keadilan sosial. Jika setiap kita mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang damai, adil, dan penuh kebersamaan. Mari kita menjadikan Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman hidup dalam bertindak dan berperilaku. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus menanamkan semangat Pancasila di hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.